Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Rustandi, NIM 0489976003, Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ Pangkal Pinang. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 praktikum mata kuliah basis data. Kita lanjut ke soalnya. Membuat diagram Entity Relationship atau ERD ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada exampp. Untuk gambar ERD-nya seperti ini. Soalnya Entity Relationship atau ERD tersebut di atas silahkan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada exampp dengan rincian tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Selanjutnya tahap pengerjaannya. Yang pertama, install exampp. Kebetulan di sini saya sudah menginstal aplikasinya. Saya buka. Lanjut, install komponen MySQL dan PHP MyAdmin seperti alamat yang ada di bawah ini. Sudah saya install juga. Nomor 3, buka exampp control panel lalu nyalakan Apache dan MySQL seperti alamat yang ada di bawah ini. Untuk menjalankannya, klik start pada Apache dan klik start pada MySQL. Klik start pada Apache dan klik start pada MySQL. Untuk selanjutnya, buat database. Alamatnya seperti yang ada di bawah ini. Saya langsung ke klik admin di MySQL. Berarti MySQL ini saya klik di sini. Lagi loading. Untuk membuat database-nya, saya klik new. Terus klik create database atau buat database data. Ketik nama database di sini. Saya ketik database rumah sakit 1. Database rumah sakit 1. Setelah itu saya klik buat. Nah, ini muncul database rumah sakit satunya. Setelah itu langkah selanjutnya membuat tabel. Nah, di sini membuat tabel. Saya klik SQL. Terus saya mulai untuk mengetik tabelnya. Yang pertama, create tabel dokter. Atributnya ini dokter,
J 10 primary Q auto increment, koma, lanjut nama dokter Farcap 30, koma, tanggal lahir date, koma, alamat dokter Farcap 30, nomor HP 12, koma, spesialis Farcap 30, kerja Farcap 20, lanjut tabel pasien dokter dokter ID 10 primary key auto terus ID pasien TJ 10 ID dokter kerja 10, waktu periksa Farcap 20, resep Farcap 20, dokter waktu periksa resep Farcap. Lanjut ke grade tabel pasien tabel pasien atributnya ID pasien picture 10 primary key atau increment, pasien Farcap 30, jenis
kelamin jenis kelamin ini. Laki-laki jenis kelamin alamat pasien pajak info lanjut ke create tabel daftar. Create tabel daftar AB daftar TC 10 free Mariki itu admin teacher 10 nanti siang teacher 10. Oke. Table administrator data ID admin teacher 10 free Mariki itu mungkin com ID admin aku jaga kreasi daftar admin kita
Setelah selesai pengetikan create tabel, saya cek dari tabel dokter. Nama dokter, parcak 30, tanggal lahir, date, alamat dokter, parcak 30, nomor HP 12, spesialis parcak 30, waktu kerja parcak, ke tabel pasien dokter, ID integer 10 penangki atau siap, waktu periksa 20, resiko create tabel pasien, ID pasien, memiliki increment pasien, nama pasien, jenis kelamin, wajib apa sih, create tabel daftar, memiliki create tabel administrator, ID admin, nama ini parcak 30, jaga 30, create tabel daftar admin, ID data 10 Mariki auto, ID admin 10, ID. Setelah selesai, setelah selesai pengetikan tabel, saya hitung jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah tabel. Setelah selesai pengetikan, saya coba kirim. Begini tampilannya setelah database. Setelah saya membuat tabelnya, seperti ini tampilannya. Lanjut, isi data, masukkan data ke dalam tabel yang telah dibuat. Saya akan mempraktekkan pada tabel pasien. Di sini saya akan mempraktekkan tabel pasien. Lalu langkah selanjutnya, klik pasien, sudah, terus lalu saya tambahkan, klik tambahkan. Sini saya coba nomornya 100, namanya Rustandi, jenis kelamin laki-laki, alamat pasiennya Belitung, lanjut 101, namanya Mariska, jenis kelamin perempuan, Tanjung Pandan. Klik go atau kirim. Terus saya klik, setelah saya input ID tabel pasiennya terdiri dari ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasiennya. Saya input nomor ID pasien 100, namanya Rustandi, jenis kelamin laki-laki, alamatnya Belitung. Yang selanjutnya ID pasiennya 101, nama pasien Mariska, jenis kelamin perempuan, alamat pasiennya Tanjung Pandan. Di sini saya coba klik kirim. Nah, seperti ini tampilannya. Terus langkah selanjutnya, sini saya tambahkan lagi. Di sini nomor ID-nya, ID pasien 103, namanya Raffi, jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya
Pangkal Pinang. Terus 104 ID pasiennya, saya nama pasiennya Filza, jenis kelamin perempuan, nama pasiennya Tanjung Pandan. Terus saya cek laki-laki Pangkal Pinang, perempuan Tanjung Pandan. Saya klik kirim. Begini tampilannya. Saya tambahkan lagi 104, namanya Fali, laki-laki, Bangka. Terus 105 kali laki-laki Bangka. 106 Farzila, perempuan Mangga. Terus saya kirim. Terus saya buka lagi di sini, klik. Setelah di input semua data pasiennya, saya klik database pasien. Di sini saya klik database pasien, muncul 101 itu. Oke. Saya coba mengurutkan 2, 3, 4 100. Ini sini 101. Saya ubah di sini 102. Indah, ini bahaya takut. Saya ubah di sini nomornya biar berurutan. Sandi 101. Nggak bisa dirubah aja di sini.
Langkah selanjutnya, definisikan hubungan. Definisikan masing-masing hubungan dari tabel-tabel dengan cara mengetahui indeks masing-masing tabel tersebut. Kembali ke exam PP, kita perlu memberikan indeks pada masing-masing yang dianggap sebagai foreign key. Berikan indeks pada masing-masing tabel. Yang pertama, memberikan indeks pada tabel pasien. Memberikan indeks pada tabel pasien. Yang pertama, memberikan indeks pada tabel pasien. Memberikan indeks pada tabel pasien, klik pasien. Lalu struktur, klik ID pasien, klik ID pasien, lainnya, indeks. Oke. Lanjut nomor 2, memberikan indeks pada tabel daftar. Memberikan indeks pada tabel daftar, klik daftar lalu struktur. Daftar lalu struktur, klik ID admin. Klik ID admin. Klik ID admin, more, klik ID admin, more, klik ID admin, more, lainnya, oke. Klik ID admin, klik more, index, klik ID admin, klik ID admin, klik ID admin, more, index. Admin. Lanjut, klik ID pasien, klik ID pasien, klik ID pasien, more, lainnya, index. Klik ID pasien, oke. Jadi di sini ID admin sama ID pasien. ID admin sama ID pasien. Nah, lanjut nomor 3, tabel administrator. Tabel administrator, klik struktur, klik ID admin, klik ID admin, klik ID admin, more, index. Klik ID admin, klik ID admin, klik ID admin, index, klik ID admin. Oke. Lanjut nomor 4, tabel dokter admin. Tabel dokter admin, struktur, klik ID admin, ID admin sama ID dokter, ID admin sama ID dokter, ID admin terus ID dokter. Oke, ID
sama ID dokter. Lanjut nomor 5, memberikan indeks pada tabel dokter. Tabel dokter, struktur, ID dokter, indeks. Oke. Lanjut nomor 6, memberikan indeks pada tabel pasien dokter. Tabel pasien dokter, struktur, ID dokter sama ID pasien. ID dokter sama ID pasien. ID dokter, ID pasien. ID dokter, ID dokter sama ID pasien. Oke. ID dokter sama ID pasien. Setelah selesai, klik database rumah sakit 1, 2, 3. Klik more atau lainnya. Klik database rumah sakit, klik lainnya, klik desainer. Seperti ini tampilannya. Sesuai dengan ERD-nya, saya susun pertama dokter admin. Dokter admin. Dokter admin, administrator, terus daftar, dokter admin, administrator, dokter, dokter admin, administrator, daftar, dokter, pasien dokter, dan pasien.
save. Di sini saya klik save, simpan alamat dengan nama rumah sakit rumah underscore sakit utama 1, rumah underscore sakit utama 1. Rumah underscore sakit utama 1, kirim. Lanjut. Selanjutnya klik relationship. Klik tabel pasien dengan tabel daftar. Pertama, tabel pasien dengan tabel daftar. Tabel pasien dengan tabel daftar. Tabel pasien dengan tabel daftar. Klik ID pasien di tabel pasien. Klik ID pasien. Klik ID pasien di tabel pasien. Relationship. Klik ID pasien di tabel pasien. Klik ID pasien di tabel daftar. Klik ID pasien di tabel pasien, terus klik ID pasien di tabel daftar. Klik ID pasien di tabel pasien, lalu klik ID pasien di tabel daftar. Oke. ID pasien di tabel pasien, lalu klik ID pasien di tabel daftar. ID pasien di tabel pasien, ID pasien di tabel daftar, di tabel pasien, ID pasien di tabel daftar. Yang kedua, klik tabel daftar dengan tabel administrator. Daftar dengan administrator. Klik ID admin di tabel administrator dengan ID admin di tabel daftar. ID admin. Klik ID admin di tabel administrator. Klik ID admin di tabel klik ID admin di tabel administrator dengan klik ID admin. Klik ID admin di tabel administrator dengan ID admin di tabel daftar. Klik ID admin di tabel administrator dengan ID admin tabel daftar. ID admin di tabel daftar. Oke. Selanjutnya tabel administrator dengan tabel dokter admin. Tabel administrator dengan dokter admin. Tabel administrator dengan tabel dokter admin. Klik ID admin di tabel administrator
ID admin di dokter admin. Klik ID admin di tabel administrator. Klik ID admin di tabel administrator dengan klik ID admin di tabel dokter admin. Oke. ID admin di tabel administrator dengan ID admin di dokter admin. Lanjut keempat, klik tabel dokter admin dengan tabel dokter. Klik tabel dokter admin dengan tabel dokter, dokter admin dengan tabel dokter. Klik ID dokter di tabel dokter. Klik ID dokter di tabel dokter dengan ID dokter tabel admin. ID dokter. Klik ID dokter di tabel dokter dengan ID dokter di tabel dokter admin. Oke, klik ID dokter di tabel dokter. Klik ID dokter. Klik ID dokter di tabel dokter dengan ID dokter di tabel dokter admin. Klik ID dokter di tabel dokter dengan ID dokter di tabel dokter admin. Oke. ID dokter di tabel dokter dengan ID dokter di tabel dokter admin. Selanjutnya yang kelima, klik tabel dokter dengan tabel pasien dokter. Klik tabel dokter dengan pasien dokter. Klik tabel dokter dengan tabel pasien dokter. Klik ID dokter di tabel dokter, ID dokter di tabel pasien dokter, ID dokter di tabel dokter dengan ID dokter di tabel pasien dokter. Klik ID dokter. Klik ID dokter di tabel dokter. Klik ID dokter di tabel dokter dengan ID dokter. Lanjut ke tabel yang ke nomor 6. Klik tabel pasien dengan tabel pasien dokter. Klik tabel pasien dengan tabel pasien dokter. Tabel pasien, ID pasien di tabel pasien, ID pasien di tabel pasien dokter. ID pasien di tabel pasien. Klik ID pasien di tabel pasien. Klik ID pasien di tabel klik ID pasien di tabel pasien dengan ID pasien di tabel pasien dokter. Klik ID pasien di tabel pasien dengan ID pasien di tabel pasien dokter. Untuk yang selanjutnya, yang ke-8, uji fungsionalitas menggunakan MariaDB. Kita langsung ke XAMPP control panel, lalu klik share. Oke. Saya coba ngetik MySQL
MySQL root MySQL MySQL spasi MySQL spasi u dot lalu enter. MySQL spasi u begini tampilannya. Terus saya lanjut. So database tampilannya seperti ini. Database yang saya gunakan sekarang ini database rumah sakit 1. Lanjut yang selanjutnya, ketik use database underscore rumah sakit 1. Use database rumah sakit 1 titik koma. Tampilannya seperti ini. Lanjut so table, saya ketik di sini so table ini tabel database rumah sakit 1 ada 6. Yang pertama tabel administrator, 2 daftar, 3 dokter, 4 dokter admin, 5 pasien, 6 pasien dokter. Totalnya ada 6 baris. Selanjutnya saya ketik select from pasien. From pasien, select from pasien titik koma, select from pasien titik koma. Ini tuh tabel pasiennya, ID pasiennya 100, nama pasiennya Rustandi, jenis kelaminnya laki-laki, alamat pasiennya Belitung, sampai ke nomor ID pasien 106, nama pasiennya Fazila, jenis kelamin perempuan, alamat pasien Mangga. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, ketik select nama pasien, select nama pasien, koma, jenis skor kelamin, select nama pasien, koma, jenis kelamin, from pasien, where
jenis kelamin, where jenis kelamin, select nama pasien, jenis kelamin, from pasien, where jenis kelamin, sama dengan saya coba begini tampilannya. Nama pasien, jenis kelamin Rustandi, Raffi, Fali, jenis kelaminnya laki-laki. Saya lanjut. Select pasien sama jenis kelamin from pasien, where jenis kelamin select nama pasien, jenis kelamin, from pasien, where jenis kelamin perempuan. Ini tampilannya. Nama pasien, jenis kelamin Mariska perempuan, Firza perempuan, Fazila perempuan. Selanjutnya ke exam PP, mencocokkan database rumah sakit 1. Dari pertama, database rumah sakit 1 ada di sini, sama. Selanjutnya mencocokkan exam PP for Windows MySQL dengan database-nya. Yang pertama administrator ada, sama daftar dokter admin, pasien dokter. Terus untuk pasien untuk ID pasien 100, nama pasien Rustandi, jenis kelamin laki-laki, alamat pasien Belitung, sama, sampai ID pasien 106, nama pasien Fazila, jenis kelamin perempuan, alamat pasiennya Manggar, sama juga keseluruhannya. Selanjutnya database yang bernama pasien yang berjenis kelamin laki-laki. Di sini saya cocokkan juga. Yang pertama Rustandi, sama laki-laki, Raffi laki, terus Fali sama laki-laki juga. Terus nama pasien yang berjenis kelamin perempuan Mariska, sama Firza perempuan, Fazila perempuan, di sini sama. Cukup sekian tugas 2 praktikum basis data dari saya. Apabila ada kekurangan,
kesalahan saya mohon bimbingan dan arahan dari tutor. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.